ada masukan. Karena kalau kita kosongkan minggu ini nanti jumlah pertemuannya mundur nanti. Ya, karena kita harus memenuhi jumlah minimal 16 kali tatap muka. Ya, baik, karena kalau nanti tidak ada perkuliahan kan otomatis mundur ujiannya. Oke, baik. Untuk itu kita awali dengan baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kita lanjutkan perkuliahan kita dengan agenda presentasi progres. Ya, kalau belum final berarti progres perangkat pembelajaran inovatif. Nah, judulnya ini inovatif. Ini harus digaris bawahi, dicetak tebal. Ya, perangkat pembelajaran inovatif berorientasi kurikulum prototipe. Nah, karena berbicara prototipe ya otomatis di situ ada PJBL. Ada proyek yang diintegrasikan di dalam rencana pembelajarannya. Untuk kelompok 1 bisa saja langsung memaparkan hasil progres hasil pekerjaannya, tapi boleh juga diawali dengan mempresentasikan perangkat yang selama ini sudah ada. Nah, kalau yang sudah ada ya kita lihat kekurangannya apa saja, gitu. Jangan kelebihannya tapi kekurangannya. Kekurangannya apa? Kalau itu perlu direformasi itu kenapa? Nah, karena memang di dalam kurikulum prototipe lebih mengedepankan project based, artinya memberi kesempatan lebih kepada siswa untuk berkreasi, berinteraksi, berimajinasi, dan seterusnya, berekspresi. Nah, tentunya kebalikannya kalau perangkat yang sebelumnya berarti lebih kepada pengetahuan bahasa. Nah, itu yang perlu kita kritisi dan kita reformasi. Memang tidak bisa disalahkan guru-guru kita yang berorientasi pada pengetahuan bahasa, karena kan memang sebelumnya mengejar target ujian nasional. Nah, sehingga otomatis mau nggak mau ya orientasinya pengetahuan bahasa. Karena ujian nasional kan soalnya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, sehingga satu-satunya cara ya pengetahuan bahasa itu yang didrill. Nah, sehingga dengan dihapuskannya UN dan diberlakukannya kurikulum prototipe yang menekankan adanya project based, maka perangkat yang inovatif ya tentunya selain berorientasi pada 4C termasuk HOT juga bagaimana menerapkan PJBL itu, mengintegrasikan PJBL itu di dalam proses pembelajaran bahasa dan sastra di SD. Oke, silakan dimulai. Oke, baik, terima kasih Pak Ali atas kesempatannya. Sekalian mohon izin untuk hostnya ya Pak Ali, nanti untuk share screen dan sebagainya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ali Mustadi selaku dosen pengampu, teman-teman yang saya banggakan, ya. Hari ini insya Allah nanti kita akan mendiskusikan ya beberapa hal ya kaitannya dengan perangkat pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali bahwa hari ini kita memfokuskan salah satunya adalah perangkat pembelajaran yang sudah ada itu kelebihan dan kekurangannya ada di mana begitu kan. Nah, di sini sudah siap 2 kelompok ya sebenarnya ya, tapi semoga nanti dua-duanya bisa presentasi gitu, tapi sesuai dengan urutannya memang hari ini yang akan presentasi adalah kelompoknya Mas Asip terlebih dahulu, termasuk saya anggotanya nggih. Jadi nanti kita diskusikan sehingga harapannya adalah perangkat pembelajaran yang kita rancang nanti itu nanti benar-benar sesuai dengan perkembangan dan juga sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Oke, mungkin untuk selanjutnya langsung saja ya Mas Asip untuk bisa memimpin diskusi pada kesempatan kali ini. Oke, silakan Mas Asip. Baiklah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif dan mohon izin Pak Alim Mustadi. Hari ini kami akan menyampaikan beberapa hasil pemikiran kami dan temuan kami gitu, dari diskusi kami kemarin yang kelompok saya, yaitu kelompok saya, Mas Arif, sama Mbak Fajar, sama Bu Okta. Nah, ini gimana Mas Arif? Saya duluan ya, nggak apa-apa ya? Saya kebetulan dapat yang kemarin kan kelas 1, jadi tampilin dulu. Nanti gitu. Atau gini aja, saya awali dari hasil telaah saya kaitannya dengan dari jurnal kemarin ya? Dari itu dulu saja. Nah, nanti Mbak Fajar, Mas Hasib, dan juga Mbak Okta mungkin bisa melengkapi dari sisi analisis perangkatnya gitu. Karena kemarin perangkatnya saya yang agak lemah malah gitu. Oke, gitu aja ya. Ya, baik teman-teman. Sebenarnya kami kemarin ada 2 sisi itu. Mencari dua sisi sudut pandang. Yang pertama bagian jurnal, yaitu tentang bagaimana sih perangkat pembelajaran di sekolah dasar gitu. Dilihat dari jurnal. Yang kedua, dari bentuk perangkatnya itu sendiri gitu. Perangkatnya yang langsung dari sekolah yang dibuat oleh guru-guru itu. Kebetulan kami kalau yang saya ya bagian perangkatnya langsung gitu, teknis. Nah, kemarin Mas Arif banyak bergerak di jurnal. Oke, untuk itu yang pertama kita mulai dari yang jurnal dulu. Pada Mas Arif, persilakan. Baik, terima kasih Mas Hasib. Sebelumnya mohon izin share screen ya teman-teman. Jadi kemarin kaitannya dengan tugas ini, saya kepikirannya langsung adalah bahwa saya ingin menggali gitu ya dari berbagai artikel jurnal gitu. Dan ini saya temukan dari artikel-artikel selama 3 tahun terakhir ya, tahun 2020 sampai tahun 2022 begitu. Nah, dari analisis kami berdasarkan artikel-artikel tersebut, ternyata memang permasalahan tentang perangkat pembelajaran itu tidak hanya dari sisi metodenya saja gitu. Artinya adalah bahwa di sana proses penyusunannya, pemahaman dari si penyusun itu sendiri itu menjadi beberapa poin penting. Nah, di sini saya temukan, dan ini bukan kata saya gitu ya, tetapi ini adalah dari kata artikel-artikel yang sudah saya kaji yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran itu sendiri gitu ya. Yang pertama adalah masalah yang muncul adalah bahwa level kognitif pada indikator yang dirumuskan oleh guru itu masih menggunakan level kognitif yang basisnya LOTS ya, atau Low Order Thinking Skill, di mana seharusnya ini penelitian ini pada kelas 5 sebenarnya, di mana di situ harusnya sudah mulai masuk ke level MOTS ataupun HOTS gitu ya. Nah, ternyata dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti ini, itu banyak rumusan-rumusan masalah yang disampaikan itu masih, atau kompetensi yang ingin dicapai itu masih berbasis itu gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, bahwa perumusan tujuan pembelajaran masih belum menggunakan komponen ABCD ya. Nah, di sini tuh mempunyai perannya adalah bahwa di komponen audience, behavior, condition, dan degree itu tidak nampak gitu ya, atau mungkin belum nampak secara sempurna dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan oleh Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah langkah pembelajaran juga belum menggunakan pendekatan saintifik ya, yang meliputi 4C, yaitu komunikatif, kolaboratif, critical thinking, dan juga critical thinking dan problem solving, dan juga kreatif and inovatif ya. Itu menggali potensi individu terutama dalam mengembangkan diri. Nah, ini pemetaan awal sepertinya menjadi langkah yang penting ya dalam perangkat-perangkat pembelajaran yang harus kita kembangkan nanti gitu ya. Karena memang kalau memang kurikulum ini ada yang beberapa yang mengatakan bahwa akan kembali ke KTSP gitu ya, bahwasanya kurikulum akan dibangun sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah. Nah, maka proses analisis ini tadi harus benar-benar bisa menjadi dasar gitu ya dalam perancangan perangkat pembelajaran yang akan digunakan nanti gitu. Kemudian guru terlihat malas membuat RPP ketika tidak diperiksa oleh pengawas ya. Jadi guru tidak membuat RPP, dan di sini disambung nanti ada bahwa, nah poin selanjutnya ya, itu adalah
belum dapat mengembangkan RPP dan menggunakan RPP dari hasil download di internet gitu ya. Nah, apalagi dengan adanya website Guru Berbagi ya, kemarin perangkat-perangkat pembelajaran yang kami analisis ya, itu adalah perangkat-perangkat yang populer gitu ya. Nah, kita menyebutnya populer di situ karena memang perangkat itu sudah ribuan kali di-download oleh orang gitu ya. Kita tidak bisa menyebutnya guru karena tidak ada metadatanya tentang gurunya, tetapi artinya adalah ketika perangkat itu banyak di-download gitu ya, artinya perangkat itu adalah perangkat yang bisa jadi memiliki impact dalam pembelajaran gitu ya, atau banyak digunakan gitu, sehingga kita menganalisis perangkatnya dari sana gitu ya. Kemudian ditemukan juga ya, menurut Lestari ini dia mengatakan bahwa RPP yang digunakan itu masih sama di setiap tahun, padahal siswanya berbeda gitu ya. Kemudian kebijakannya juga berubah, kondisi perekonomian juga berubah gitu ya. Kemudian kondisi lingkungan juga berubah, tetapi RPP yang dibuat masih sama gitu. Kemudian tidak disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan siswa. Nah, ini sebenarnya ngeling ya dengan yang sebelumnya tadi, bahwa belum ada proses penggalian potensi siswa itu tadi ya, sehingga di sini kebutuhan siswanya belum terfasilitasi. Kemudian guru dalam menggunakan RPP masih menggunakan metode demonstrasi, ceramah, penugasan, dan tanya jawabnya. Tapi di sini tidak mengindikasikan bahwa 4 metode ini adalah 4 metode yang jelek gitu ya. Tetapi adalah asumsi saya dari pendapat Lestari ini tadi, metode ini yang paling sering muncul gitu ya. Paling sering muncul. Jadinya kok itu lagi gitu ya, tidak ada yang PJBL atau problem based learning atau project learning dan sebagainya, itu mungkin di sana. Kemudian pelaksanaan model pembelajarannya, guru dalam penerapan pembelajaran discovery learning kepada siswa belum optimal ya, karena bagi siswa model discovery learning adalah sesuatu model yang baru. Nah, biasanya guru hanya menggunakan model pembelajaran saintifik atau lebih banyak menggunakan model ceramah. Nah, ini juga lebih menekankan lagi ya, bahwasanya discovery learning itu masih jarang digunakan, sehingga beberapa anak juga belum terbiasa gitu ya. Kemudian tahapan-tahapan model pembelajaran belum tercantum dalam RPS ya, jadi mungkin runtutannya gitu ya, runtutan dalam RPS itu belum sesuai. Kemudian dimensi pengetahuan dari sisi KD belum spesifik ya, dan penilaian tahap atau sintaks belum dilengkapi rubrik dan pedoman penilaian yang muat kisi-kisi soal latihan ya, dan juga kunci jawabannya. Dan saya kemarin menemukan satu artikel lagi yang mengatakan bahwa sintaks yang dilakukan oleh guru itu masih beberapa belum sesuai dengan model yang diterapkan oleh guru itu sendiri gitu ya. Jadi apa yang dituliskan itu dengan sintaks modelnya itu masih lost gitu ya. Nah, di sini makanya saya belum selesai ya teman-teman, di sini saya coba gali lagi ya terkait dengan beberapa permasalahan ini, tetapi saya sendiri membayangkan ketika saya menjadi seorang guru, ketika saya harus mengingat ya kata kerja itu yang berbasisnya lots, mods, dan juga HOTS ya, maka itu kalau hanya berbasis ingatan saja sepertinya juga akan sulit ya. Makanya di sini diperlukan sebuah alat gitu ya, atau diperlukan sebuah mungkin software atau apa yang bisa membantu guru itu tidak mengingat-ingat gitu, tapi mereka tinggal memilih saja gitu. Bantu guru-guru dalam merancang RPP agar RPP-nya itu sesuai dengan rumusan tujuan yang berbasis ABCD yang tadi. Belum juga nanti kita berbicara tentang pendekatan saintifiknya ya. Kalau ini mau menggunakan pendekatan saintifik, maka komunikatif kolaboratif itu nanti ciri-cirinya itu apa sih gitu. Jadi di situ harus guru sudah melakukan self assessment terlebih dahulu gitu ya, terhadap RPP yang sudah mereka rancang gitu ya. Nah, saya sebenarnya ada teman-teman pernah melihat ya, saya pernah melihat dari proses penyusunan itu gitu ya. Hanya saja tadi pagi saya konfirmasi ke pemilik model tersebut, itu ternyata tidak boleh di-share secara luas gitu ya, karena itu ada semacam perlindungan haknya gitu ya. Nah, itu dia hanya berbasis Excel, tetapi sangat sederhana sekali ya, tetapi
itu sangat membantu bagi saya, sangat membantu dalam proses kita menyusun RPP ataupun RPS ya, sehingga kita bisa memilih poin-poin yang berbasis slots, FPCD, kemudian dan juga pendekatan saintifik itu jauh lebih mudah gitu ya, dan membantu seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman itu, dan analisis saya memang belum optimal ya dari temuan-temuan ini, tetapi saya berharap bahwa dari temuan yang saya dapatkan ini tadi itu bisa memberikan ya semacam rambu-rambu gitu ya. Dalam besok kita ketika mengembangkan RPP dalam mendesain perangkat pembelajaran itu mungkin bisa yang tidak hanya bagus gitu ya, tapi sekarang kan lebih banyak yang bagus tapi juga simple, mudah digunakan, mudah diterapkan, mudah dikembangkan gitu ya, dan sebagainya itu. Nah, mungkin itu dulu ya dari saya, nanti akan banyak tambahan juga dari teman-teman yang lain kaitannya dengan beberapa analisis perangkat pembelajaran yang sudah ada saat ini gitu ya. Monggo Mas Asif mungkin dilanjutkan, ya saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih Mas Arif atas penyampaian dari pertemuan jurnalnya. Yang kedua bakal dilanjutkan oleh Mbak Pajarsi. Pada Mbak Pajarsi dipersilakan untuk memaparkan yang ditemukan. Oke, terima kasih atas waktunya Mas Asif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali dan teman-teman kelas bahasa. Izin share screen ya. Nah, di sini saya menganalisis permasalahan RPP ke-13 pada kelas 2. Nah, pada kasus yang pertama, langsung saja ya. Ini seperti ini isi RPP-nya. Lalu saya analisis bahwa materi pokok pembelajaran itu tidak tercantum dalam RPP. Kemudian terdapat KI dan KD, namun tidak disertakan lengkap dengan deskripsi-deskripsinya. Kemudian indikator pembelajaran itu tidak tercantum dalam RPP. Itu juga dengan pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, dan model pembelajaran itu belum tercantum dalam RPP. Kemudian kita masuk pada kasus yang kedua. Di RPP seperti ini pada kegiatan pendahuluan. Nah, setelah dianalisis, itu pada bagian pendahuluan yaitu apersepsi masih sangat sederhana. Seharusnya terdapat apersepsi kaitan dengan pembelajaran yang akan berlangsung selama 1 hari. Itu berkaitan. Kemudian pada kasus yang ketiga, kegiatan inti pada alat dan bahan hanya panduan buku guru dan siswa dan menggunakan media model jam. Setelah dianalisis, hasilnya pada bagian alat, media pembelajaran, dan sumber belajar masih sangat monoton dan kurang bervariasi. Kemudian media pembelajaran dan sumber belajaran yang digunakan itu seharusnya bisa dikembangkan dengan maksimal dengan menggunakan fasilitas sekolah atau kreativitas guru kelas, sehingga pembelajaran tidak monoton dan bervariasi, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa. Kemudian pada kasus yang keempat, di RPP-nya seperti ini. Setelah dianalisis hasilnya, langkah-langkah pembelajaran mengacu pada model discovery learning, namun dalam RPP itu tidak dicantumkan bahwa ini menggunakan model discovery learning. Kemudian langkah-langkah pembelajaran sudah menggunakan pendekatan saintifik 4C, namun hanya mencakup critical thinking dan problem solving, kreatif, dan inovatif. Seharusnya dilengkapi dengan penggunaan pendekatan saintifik 4C yang mencakup komunikatif serta kolaboratif juga. Kemudian pada kasus kelima, seperti ini di RPP. Nah, setelah dianalisis, ranah kompetensinya terdapat ranah kompetensi kognitif dan psikomotor abstrak, namun tidak dilengkapi dengan ranah kompetensi afektif. Kemudian pada RPP tersebut hanya menggunakan ranah konektif C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, dan C6 evaluasi.
dan belum dilengkapi dengan ranah kognitif 4C analisis, kemudian dan ciri maksimitesis. Kemudian pada kasus yang ke-6, pada penilaian di RPP seperti ini, setelah dianalisis hasilnya RPP 1 lembar itu memiliki kelemahan karena tidak terdapat komponen pedoman penilaian yang memuat adanya kisi-kisi soal latihan, soal penugasan, dan kunci jawaban. Akan lebih baik jika guru disarankan menyusun perencanaan penilaian dengan jelas. Jelas itu dalam artian diketahui dan dilampirkan secara pasti seperti apa kisi-kisi soal latihan, soal penugasan, dan kunci jawabannya seperti apa. Lalu RPP 1 lembar itu juga memiliki kelemahan karena tidak terdapat komponen rubrik penilaian, instrumen penilaian, dan kriteria penilaian. Jadi akan lebih baik jika guru disarankan untuk menyusun perencanaan penilaian dengan jelas. Nah, jelas yang dimaksud itu diketahui dan dilampirkan secara pasti seperti apa teknik dan bagaimana bentuk penilaian, instrumen penilaian, dan kriteria penilaian tersebut. Kemudian masuk pada kasus ke-7 di RPP seperti ini, lalu dianalisis bahwa terdapat kelemahan dalam kegiatan penutupan, kegiatan pembelajaran karena tidak dilengkapi dengan kegiatan tindak lanjut, misal remedi atau pengayaan untuk pertemuan yang akan datang, sehingga pengorganisasian skenario pembelajaran tidak terorganisir dengan baik. Kemudian yang ke-8 ada pengembangan materi RPP 1 lembar itu hanya berupa pencantuman pokok-pokok materi saja tanpa dilampiri materi dengan jelas. Kemudian guru disarankan memilih langkah-langkah pembelajaran yang lebih kreatif dan lebih menarik siswa sehingga nantinya kompetensi yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Kemudian yang terakhir, secara keseluruhan RPP 1 lembar itu hanya memuat komponen RPP yang sangat sederhana dan komponen RPP itu tidak lengkap, tidak dapat dikembangkan dengan maksimal. Seharusnya guru ketika menyusun RPP itu tidak dipatok hanya 1 lembar karena disarankan untuk memperhatikan aspek perincian kejelasan RPP dan ketertarikan komponen-komponen dalam RPP. Mungkin jika lengkap itu RPP itu lebih rinci dan operasional serta tidak membingungkan. Seperti itu. Mungkin itu saja analisis RPP saya. Mas Asif, terima kasih atas waktunya. Baik, Mbak Fajar. Terima kasih atas penyampaiannya. Baiklah teman-teman, sekarang giliran saya akan menyampaikan atau memberikan temuan saya kemarin. Sensor screen ya. Oke teman-teman, saya kemarin itu menemukan satu RPP, katanya ini berdasarkan dari link perangkat pembelajaran, berbagi perangkat pembelajaran yang Kemendikbud itu, saya menemukan satu RPP. Nah, RPP ini diklaim sebagai RPP yang berbasis prototype katanya. Nah, maka di sini ada muncul, kalau dulu ya istilahnya itu RPP, namun ternyata istilahnya yang baru yaitu modul ajar, termasuk kemarin yang tentang ATP, itu acuan tujuan pembelajaran. Kalau dulu itu hanya tujuan pembelajaran gitu. Nah, dari RPP ini miliknya SDN 001 Tembilang Kota. Nah, saya mencoba mengurai dari berdasarkan kasus yang ada dari RPP ini, dari paling atas dari judul sampai ke bagian terakhir, bagian evaluasi dan pengayaan. Nah, pada kasus pertama dari RPP yang saya temukan ini, pertama dari sisi judul atau profil yang ditampilkan ini, kalau di kurikulum prototype berdasarkan dari hasil dari PowerPoint-nya presentasi Tanoto itu, yang karena prototype ini dekat sama presentasi Tanoto Foundation itu.
kemarin yang di-share Mbak Ukta. Jadi saya perhatikan ternyata kalau di bagian bagian kepalanya atau bagian profil sekolah dan segala macam ini, dia harus melampirkan sarana dan prasarana yang digunakan. Gitu. Apa saja misalnya CD, buku perpustakaan atau buku yang dimiliki, atau LKS termasuk lembar kerja yang akan digunakan. Kemudian tetap seperti yang dulu, kalau misalnya tahun pembelajaran RPP ini digunakan kapan? Tahun pembelajaran, sementara yang di sini itu tidak ditampilkan. Ini kapan digunakan? Gitu. Walaupun nanti di akhir itu ada di atas tanda tangan itu ada tahunnya. Nah, tapi ketidakjelasan di profilnya kurang. Nah, terus termasuk juga di alokasi waktu. Ini cuma 10 menit. Pak, iya, pembelajaran itu 10 menit. Nah, kita kan biasanya mengacu pada jam pembelajaran yang diberlaku di kelas, misalnya 1 kali 30 menit, atau 1 kali 35 menit, atau 2 kali 2 JP, atau lebih, atau seperti apa. Gitu. Kalau 10 menit, ini kesannya modul ajar yang dibikin ini hanya sebagai syarat saja gitu, tidak menggambarkan sebagai perangkat pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran secara utuh. Nah, yang paling tidak nampak di sini yaitu model yang digunakan seperti yang disinggung oleh Mas Arif tadi, misalnya model PJBL atau PBL atau Discovery yang akan digunakan dalam pembelajaran yang akan berlangsung itu tidak ditampilkan. Seharusnya kalau memang benar-benar kurikulum mengacunya pada kurikulum prototype, maka model itu harus ada biar langkah atau step-step yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran itu dapat terlaksana atau jelas gitu langkah-langkah pembelajarannya. Itu yang bagian pertama. Yang kasus kedua yaitu di bagian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini ada 2 yang berdasarkan RPP ini. Yang pertama, peserta didik dapat membaca suku kata ma, mi, mu, me, mo dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan suku kata yang hilang pada benda-benda yang terdapat dalam gambar sederhana. Nah, ini sebenarnya kalau dibaca sekilas saja nggak terlalu nampak ya. Tapi kalau saya perhatikan, kemarin saya lihat sebenarnya materi ma, mi, mu, me, mo ini apa sebenarnya? Setelah belajar ini untuk apa? Nah, setelah saya baca-baca, ternyata sebenarnya makna dari tujuan pembelajaran ini adalah untuk mengajarkan huruf vokal. Nah, ini tidak disinggung gitu. Bagaimana tahu gitu, karena ini masih untuk kelas 1 ya. Bagaimana apa sih maksudnya itu yang bagi anak kelas 1 fungsi mempelajari mamimu itu kan nggak tersampaikan gitu. Maknanya apa? Seharusnya tujuan itu jelas gitu. Bahkan nanti berselaras atau berkaitan sama tentang huruf-huruf vokal. Apa saja huruf vokal? Ada berapa banyak huruf vokal gitu seperti itu. Yang kedua, dari peserta didik dapat menyebutkan suku kata yang hilang pada benda-benda yang terdapat dalam gambar sederhana. Nah, ini mungkin kalau saya lihat konteks kalimatnya itu kayak belum jelas gitu kalau saya lebih kurang menggambarkan gitu. Nah, saya bilangnya gini, gambar sederhana atau gambar apa, hilangnya itu hilang gimana. Jadi beri sesuatu kejelasan berdasarkan gambar yang dimaksudkan itu gambar seperti apa, misalkan buat menyebutkan suku kata itu berdasarkan ini loh gambarnya. Jadi menyebutkan kata benda itu berdasarkan gambar yang ditampilkan. Sebentar teman-teman. Nah, jadi gambar peserta dapat menyebutkan suku kata yang hilang pada benda-benda yang terdapat gambar. Nanti bakal ini yang saya maksudkan ini bakal nampak nanti pada latihan yang diberikan oleh guru pada siswa di RPPN. Nah, nomor 3 yaitu terkait sama kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran ini yang bagian pertama yaitu kegiatan pendahuluannya guru
membuka dengan salam, berdoa, dan ini biasa. Tapi ada kata kalau saya dapatkan dari guru saya yang dulu, bukan bukan absensi sebutannya, tapi lebih ke presensi, karena untuk daftar hadir gitu. Itu benar-benar sangat teknis sebenarnya. Yang poin kedua itu guru memberikan pertanyaan kepada siswa tentang kata-kata yang diawali dengan suku kata ma, mi, mu, me, mo, serta yang bagian C yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, kalau saya melihat dari kegiatan pendahuluan ini, yang pertama itu pemahaman bermaknanya yang seperti yang saya singgung tadi belum tampak sebenarnya untuk apa gitu, mamimu tadi. Nah, maka ini mengacu pada huruf vokal dan ada 21 huruf yang konsonan. Jadi guru bakal memberikan beberapa stimulus misalnya ini loh ada kata misalnya dituliskan di papan tulis yang punya huruf vokal. Nah, anak-anak atau siswa itu bisa kita suruh lihat di papan tulis setelah kita tulis misalnya atau apa, itu digambarkan yang masuk huruf vokal yang mana. Tapi sebelumnya tadi sesuai bagaimana yang di tujuan ini dijelaskan dulu, ada pengantarnya dulu. Nah, pertanyaan pemantiknya ini belum terduga terlalu jelas menurut saya. Maka ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal berbasis proyek gitu. Bagaimana siswa misalnya kita tampilkan satu paragraf, dia bakal mengidentifikasi kata-kata yang berawalan ma, mi, mu, me ini. Nah, paragraf ini atau paragraf yang kita sediakan itu memang didesain atau bisa jadi guru sendiri yang membuat, sehingga kata-kata yang ini benar-benar bermakna, anak tuh benar-benar tahu gitu. Dia apa yang dilakukannya, mengidentifikasi, maka dia akan menemukan. Bisa juga dia nanti mengklasifikasikannya. Oh, ini termasuk kata yang berawalan mamimu dan ini tidak gitu. Jadi pembelajarannya itu bukan sekedar guru hanya memberitahu gitu, tapi anak juga langsung praktek gitu, langsung mencoba mencari hal-hal yang ada di dalam sana. Bisa juga dengan menggunakan atau memberikan suara-suara hewan, misalnya berdasarkan dari rekaman-rekaman, terus kita putar di kelas. Mereka akan dengarkan, ini sebenarnya awalan huruf yang diucapkan apa saja, misalkan bo, kayak gitu kan, misalnya itu suara apa, atau suara-suara yang lain, gitu. Bisa menjadi sebagai deteksi awal, memancing anak. Wah, ternyata aku pernah, kata misalnya ada anak-anak itu mendengar atau suara-suara itu, tapi katanya apa? Itu kan bisa menjadi. Tapi kalau hanya sekedar guru memberikan pertanyaan, misalnya ini saya kasih contoh ya, gurunya memberikan pertanyaan gini, anak-anak, kata-kata yang di awal dari ma apa aja ya, itu bakal tidak terlalu menggugah selera anak untuk tahu, terutama anak-anak kelas rendah ya, dia sibuk bermain sendiri atau sibuk ngobrol dengan yang lain. Nah, yang konsentrasi kelas itu kan harus dalam kendali gurunya, sehingga belajarnya menjadi efektif dan siswa yang belajar, bukan guru mentransfer ilmu pengetahuan itu. Ya, baik, yang keempat di kegiatan inti. Yang kegiatan inti sebenarnya nyambung tadi ya, yang sama yang saya singgung tadi. Bagaimana menampilkan paragraf yang ditentukan guru. Nah, di sini di bagian 2-nya guru membuat lembar kerja untuk siswa melengkapi suku kata. Karena di sini di poin yang digunakan di C ini, siswa melakukan kegiatan menulis melengkapi suku kata yang hilang pada benda-benda yang terdapat di buku paket. Ini kan sering sekali guru membuat hal-hal yang seperti ini. Sudah adanya di buku paket. Nah, apa salahnya kalau misalnya guru membuat lembar kerja satu lembar gitu, biar bukunya itu tetap berada di siswa, terus lebih mudah untuk diperiksa atau dievaluasi, bisa dicoret segala macam. Nah, itu akan lebih menarik gitu dibandingkan dengan buku ini. Nanti setelah misalnya selesai dinilai, nanti ditempel. Kalau yang saya temukan di sekolah dulu seperti itu, ditempel di halaman itu. Oh, ini materi ini, hasilnya sama sekian. Nah, mungkin yang di buku itu sebagai latihan lanjutannya. Agar RPP ini jelas gitu. Halaman 121 kan misalnya kalau orang lain membaca halaman 121-nya bukunya yang mana?
buku yang dipegang siswa, buku yang dimiliki yang digunakan yang mana gitu. Kalau misalnya langsung diutarakan atau disampaikan di sini, ya bakal jadi jelas. Nah, yang ketiga, guru memilih siswa secara acak untuk tampil di depan kelas menyampaikan temuan. Karena tadi bersifatnya mencari, misalkan berdasarkan paragraf, maka dipanggil atau dipilih atau diacak, atau misalnya bisa juga dengan tekniknya NHT, misalkan dikasih nomor dulu semuanya siswa itu, misalnya disebut saja secara hari ini ulang tahunnya siapa, si A misalnya, tanggalnya ya, atau dimulai hari ini tanggal berapa, oke, yang nomor sekian berdasarkan hari ini, maju tampilkan atau bacakan. Jadi tepatnya ini bakal salah satu bentuk anak terampil untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan dari hasil temuannya. Jadi prototipe yang berdasarkan kinerja atau base-nya untuk anak itu, proses pembelajarannya benar-benar ada gitu di dalam proses pembelajaran itu. Lanjut yang kelima, yaitu di kegiatan penutup. Nah, ini jelas banget teman-teman. Seperti yang di awal tadi kan, materi ma, mimo sama mo itu. Kemudian kenapa kok berubah di sini? Bersama menyimpulkan kegiatan pembelajaran dengan terus berlatih menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf M. Kok direksinya itu kayak berbeda gitu. Kok awalnya sama akhirnya kok tidak sinkron gitu. Nah, seharusnya ya tetap sama, mencari kata-kata atau menyimpulkan kata-kata yang berawalan ini. Jadi tetap aja harus berawalan ma, mimu gitu konsepnya. Apapun materi, bukan saja masalah materi ini, tapi materi-materi yang lain, antara kepala dan ekornya itu harus sesuai gitu. Evaluasi di sini juga diberikan, evaluasinya berpalisan, misalnya, ini memberikan pujian atau memberikan penguatan gitu terhadap anak, tapi masih bersifat lisan. Nah, kemudian evaluasi yang lain itu ini terkait sama penilaian pembelajarannya. Nah, di sini yang benar-benar penilaiannya, kalau yang digunakan di sini kan ada dua, yaitu penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Pengetahuan ini berdasarkan tes tertulis. Nah, penilaian sikap, kalau saya coba menuliskan di sini, sikap yang mana yang akan dinilai atau yang akan ditanamkan. Nah, sikap itu kan banyak. Misalkan kalau berdasarkan profil Pancasila yang terbaru itu, ya mungkin salah satunya atau dua diambil. Nah, tidak semua sikap. Jadi bakal membingungkan guru sendiri dalam menilai. Apa sih sebenarnya menjadi kriteria penilaian yang akan digunakan untuk menilai pada proses pembelajaran kali ini itu apa? Sikap yang mana gitu? Sikap yang mana yang akan dinilai? Sikap yang mana yang akan ditanamkan? Terus cara indikator atau komponen menjadi penilaiannya, gimana caranya menilainya kalau sikapnya itu aja belum jelas gitu. Terus yang ketiganya, tes pengetahuan. Tes pengetahuan ini harusnya menurut saya disebutkan dengan jelas, misalnya pilihan ganda, isian singkat atau uraian atau apa gitu. Tes tertulisnya harus diberikan, jangan hanya pengetahuan, tes tertulis. Ya kan banyak jenisnya tes tertulis itu seperti apa. Nah, ini teman-teman yang tadi yang sempat saya singgung tadi terkait sama gambar. Nah, ini untuk instrumen penilaiannya apa? Ini tidak jelas apa sih kalau dari perintahnya, ayo lengkapi suku kata yang hilang pada nama-nama benda berikut ini. Nah, akan menurut saya sih ada sesuatu yang aneh dari perintah yang diberikan dari instrumen ini. Perintah ini harus dibuat kalau direksi gini. Ayo lengkapi suku kata di bawah ini berdasarkan gambar yang ada, misalkan. Berbeda sama ayo lengkapi suku kata yang hilang pada nama-nama benda berikutnya. Kok jadi agak aneh gitu kan? Jadi kalau misalnya berdasarkan gambar ini, ya ini kan gambar benar-benar otentik gitu loh. Ya, kontekstual. Ini gambar ya. Kalau misalnya benda-benda, kok nanti kalau misalnya ada anak yang kritis, ini bendanya yang mana? Kan di sini cuma ada gambar gitu. Itu juga kita butuh antisipasi. Kalau misalnya kita bertemu sama anak-anak kritis, karena sempat kalau saya dulu pernah menemukan ada beberapa anak-anak tuh yang suka nanya gitu. Kadang-kadang ya pertanyaan itu kadang-kadang tidak terpikirkan dengan kita sebelumnya, tidak terantisipasi gitu. Hal-hal yang seperti itu juga harus dipersiapkan. Nah, termasuk sama gambarnya juga, gambar
gambar yang digunakan ini harus kontekstual banget guys. Kalau misalnya kayak ini mobil, nah ini jelas anak tuh nggak akan berpikiran lain selain misalnya pasti mo di sebelum kata bilin. Namun kalau misalnya di sebelahnya ini di tangga nada ini, kok di jawabannya ini musik ya. Nah jadi saya jadi apa ya? Kenapa tidak disebutkan nada gitu atau apa atau kalau mau musik katanya tuh bisa diganti dengan hal-hal yang misalnya menampilkan beberapa alat-alat musik. Itu bisa jadi orang mendeteksinya musik. Namun kalau hanya tangga nada itu belum tentu karena bisa jadi anak-anak memikirnya itu tangga nada bukan langsung ke musik walaupun yang disebutkan musik. Nah, ada juga yang butuh dievaluasi dari gambar-gambar ini. Ini kan tidak ada nomornya, teman-teman. Kalau kita perhatikan dengan detil ya. Mana nomornya dari bumi atau meja ini nggak ada. Tiba-tiba di kunci jawaban kok ada nomor gitu. Ini sesuatu hal yang sederhana, tapi ini kalau ketika diberikan secara langsung sama siswa atau di sekolahan, ini akan membingungkan anak-anak. Akan lagi kelas susah dia. Nah, sebenarnya ini yang mana? Nyambungnya kemana? Gitu. Harus max ada soal nomor 1 ini, nomor 2 ini, misalnya nomor 3 ini. Terus jawabannya ini. Gitu. Harus benar dan gambar-gambar yang ini harus kontekstual, harus benar-benar gambar yang tidak ada penafsiran yang lain karena sifatnya anak awal itu tahun awal itu anak kelas 1 konsep-konsep atau penanamannya harus dalam dan mendasar. Nah, yang ke-8 yaitu penjelasan terkait skor penilaian. Sempat juga tadi disinggung oleh Mbak Fajar. Bagaimana ya sebenarnya penilaian itu kan kalau kita berdasarkan evaluasi membuat rangkaian evaluasi menilai itu kan ada kriteria, ada standarnya gitu. Ada yang menggambarkannya. Misalnya nilai 20 ini dari mana? 20 ini kan angka 20 ini. Apa saja yang jika apa komponennya yaitu 20 ini ketika kita memberikan nilai 20 ini. Misalnya kalau kesalahan anak itu banyak berbagai macam bentuk, misalnya hurufnya terbalik lah, atau jarak penulisannya jauh lah, atau seperti apa. Nah, terus atau mungkin semua ketika dia terpeleset dikit, misalnya N-nya kurang panjang, misalnya kata M-nya kakinya renggang besar sebelah, itu juga termasuk. Sebenarnya kalau menurut saya ya dalam menilai itu harus detail. Jadi ketika orang tua atau orang lain memahami anak, ternyata kemampuan anak saya kayak gini, menulisnya misalnya menulis huruf M ini sudah sempurna, namun menulis huruf N ini masih sering terbalik. Itu harus dengan deskripsi ya, dengan penggambaran yang jelas terkait sama skor penilaian. Dan penilaian ini harus detail dan dilampirkan, termasuk sama yang instrumen soal dan jawaban ini juga harus masuknya di lampiran. Nah, yang terakhir yaitu terkait kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, di sini juga disebutkan untuk siswa yang mendapat nilai di bawah kriteria dan diberikan kegiatan remedial, dan siswa yang menjawab tuntas diberikan kegiatan pengayaan. Nah, dari hal ini benar-benar jauh menurut saya harapan dari prototipe. Ya, kriterianya yang dimaksud yang mana, diberikan nilainya seperti apa, remedial seperti apa, itu bakal memunculkan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, juga guru terkait sama remedial ini selain nanti dibuatkan suatu lampiran yang misalnya kalau jika anak itu belum mencapai kriteria yang ditentukan, tentu kita akan tentukan dulu kriterianya apa, sampai di mana. Misalnya kalau nilai 80, komponennya apa aja. Setelah sampai di nilai 80, jika tidak sampai, maka melakukan remedial dong. Kalau tidak remedial, apa yang akan diremedial gitu, kriteria apa yang diremedial harus dibuat dan dilampirkan. Namun jika anak ini sudah sangat mahir, maka dia akan dilakukan pengayaan. Bentuk pengayaan seperti apa saja yang bakal menjadi opsi penawaran ketika pengayaan ataupun remedial. Itu harus detail banget. Jadi tidak ngambang lagi. Takutnya gini, kalau misalnya anak pengayaan kasih pengayaan, namun hal yang kita berikan ketika pengayaan itu sama saja materinya dengan materi standar, berarti kan pengayaan itu tidak ada gunanya. Untuk apa? Seharusnya pengayaan itu harus setingkat di atas materi sebelumnya. Itu namanya pengayaan. Atau bisa juga anak itu memberikan bimbingan atau kayak tutor sebaya gitu dengan teman-teman
hukumannya. Nah, juga terkait sama akhir pembelajaran, guru dan siswa ini sama-sama kayak melakukan refleksi gitu. Bagaimana guru bertanya, bagaimana perasaan anak-anak hari ini, belajarnya menyenangkan, terus harapannya belajarnya seperti apa, kesannya seperti apa, itu bakal banyak memancing stimulus, kita memberikan stimulus dan kemudian anak-anak itu memberikan respon, dan itu bakal menjadi acuan kita untuk menentukan pembelajaran berikutnya atau meminimalisir kelemahan-kelemahan kita dalam mengajar pada berikutnya. Nah, terkait sama lampiran-lampiran yang diuraikan yang sebelumnya tadi saya sampaikan itu, ya harus punya lampiran RPP itu, harus lembar kerjanya seperti apa, dilampirkan materi pokok yang sebenarnya yang disebutkan sebenarnya mamimu tadi di mana, apa dasarnya gitu. Terus sumber bacaan siswa atau guru itu juga. Terus kalau misalnya ada kata-kata sulit dibuat, atau kata-kata yang mungkin belum familiar sama anak-anak, dibuat glosarium atau seperti apa. Juga harus dong melampirkan daftar pustaka. Jadi berpikir ilmiahnya nampak gitu. Oh, anak-anak misalnya kalau misalnya menyebutkan sesuatu hal ada dasarnya gitu. Tapi ya tidak seperti pemikiran ilmiah di tingkat perguruan tinggi, tapi anak mulai diarahkan untuk berpikir ilmiah. Oh, dari mana misalnya kita tanya, kamu dapat misalnya, saya tahu Bapak Ibu itu korpokal, misalnya ada anak tanya, oh dari mana kamu tahu istilah korpokal? Oh, saya baca buku ini. Nah, itu kan salah satu bentuk kita mengajak mereka berpikir ilmiah. Atau saya pernah mendengar dari sini sumber, jadi dia menyebutkan sumber, dari mana dia dapat sumber itu. Itu merupakan bentuk-bentuk mengarahkan atau memulai gitu anak-anak untuk berpikir ilmiah. Gitu saja teman-teman dari saya. Ada 9 dari satu RPP ini, ada 9 temuan yang sudah terdeteksi sama saya, dan mungkin juga banyak yang bentuk kasus-kasus yang lain. Ini kan baru satu RPP aja. Nah, saya rasa dari saya cukup teman-teman, mungkin nanti akan dilanjutkan sama Bu Okta setelah ini. Terima kasih. Ya, kepada Bu Okta dipersilakan. Ya, terima kasih Mas Asip. Saya bisa dibantu untuk share screen. Oh ya, baik. Oh, atau saya saja Mbak Fajar sih yang share screen. Maksudnya saya bisa bisa iya, saya sudah bisa share screen. Ya, makasih Mbak. Mohon ini hostnya siapa ya, Mas Arief atau siapa? Sudah Mbak Okta. Sudah ya? Bisa, ya. Baik, Pak Ali mohon izin dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mencoba untuk menggali lebih dalam terkait dengan RPP. Tadi Mas Arief sudah menyampaikan tentang temuan-temuannya yang berasal dari sumber-sumber rujukan artikel-artikel ilmiah terkait dengan permasalahan atau kelemahan skenario pembelajaran yang dirancang oleh guru selama ini. Dan memang di sini kami masih, untuk tadi kecuali Mas Asip tadi ya, kami masih fokus ke 2013 karena kita coba lihat dulu seperti apakah RPP yang digunakan guru di kurikulum 2013. Dan apa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi berdasarkan temuan-temuan dari hasil penelitian itu memang seperti itu adanya permasalahannya. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di analisis sini juga beberapa yang disampaikan oleh Mas Arief tadi masuk di sini. Nah, kita tahu bahwa rencana RPP itu kalau di kurikulum 2013 itu ada 2 format. Format RPP Merdeka yang 1 lembar itu dengan format RPP lengkap. Memang di format RPP Merdeka itu hanya 1 atau 2 lembar saja RPP-nya, tapi tetap saja nanti lampirannya juga berlembar-lembar gitu ya. Dan untuk di untuk di RPP Merdeka itu sebenarnya tujuannya adalah agar memudahkan guru dalam menyusun administrasi, salah satunya menyusun skenario pembelajaran sehingga lebih disederhanakan. Nah, di situ tapi nanti yang saya akan sampaikan di sini adalah dengan format RPP lengkap. Nah, ketika kita lihat di sini untuk format RPP lengkap
kita merujuknya pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, bahwasanya rencana pelaksanaan pembelajaran itu harus memuat beberapa hal. Ada identitas ini, kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media, alat dan sumber pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan penilaian. Itu kita merujuk di Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Kenapa saya masih menggunakan RPP yang lengkap? Karena ketika seorang guru sudah lancar merancang RPP lengkap, tentunya nanti akan lebih mudah dalam merancang RPP dengan format 1 lembar itu. Karena dari sini kita akan tahu bagaimana seluk-beluknya dari mulai yang paling mudah ke tataran selanjutnya. Kalau di RPP Merdeka itu kan diibaratkan sebagai seorang guru yang sudah expert di bidangnya, mengajar bertahun-tahun, sudah sering membuat RPP, sehingga misalnya karena terkendala waktu, kemudian dia diberi keringanan untuk membuat RPP Merdeka. Paling tidak dia sudah paham seperti apakah itu RPP lengkap. Nah, kalau dilihat di sini, di RPP yang saya tampilkan ini kami dari Mas Arief kemarin situsnya ya. Jadi ini memang guru berbagi ya. Memang selama pandemi itu ada banyak sekali guru yang berbagi, tidak hanya melalui YouTube saja, tetapi juga ada website tersendiri untuk membantu guru-guru dalam merancang pembelajaran. Jadi saling berbagi, RPP disampaikan, diunggah, kemudian ada yang mengunduh. Nah, ini adalah salah satu RPP yang banyak diunduh, sekitar 4.000 berapa kali unduhan gitu ya. Jadi dengan kata lain berarti RPP ini dijadikan rujukan oleh guru-guru di tanah air. Nah, ternyata di dalam RPP ini masih mengandung beberapa kekurangan. Yang pertama adalah terkait dengan jika mencermati RPP dan Permen nomor 65 tahun 2013, perangkat tersebut masih ada beberapa komponen yang belum dicantumkan. Misalnya indikator pembelajaran belum dituliskan pada RPP. Padahal indikator, kita tahu indikator pembelajaran itu sangat diperlukan dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi kan kalau kita sudah melihat KD di sini di kurikulum kompetensi dasarnya apa, kemudian nanti kita baru merumuskan indikator pembelajaran, dan itu sangat penting dan tidak boleh dihilangkan untuk indikator pembelajaran. Karena kompetensi dasar, indikator pembelajaran, tujuan nanti akan berkesinambungan dengan kegiatan pembelajaran sampai ke penilaian. Nah, di indikator pembelajaran sendiri kita mengenal ada 3 indikator pembelajaran, indikator kunci, indikator pendukung, dan indikator pengembang. Nah, sementara di RPP yang saya tampilkan di sini sama sekali belum menampilkan indikator pembelajaran. Untuk KD-nya sendiri adalah menggali isi amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Dan yang KD untuk aspek keterampilan melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri. Nah, ketika kita mencermati di kurikulum 2013, memang kompetensi dasar ini banyak yang berulang. Kadang di satu subtema itu nanti berulang beberapa kali. Agar di sini guru perlu cermat agar tidak terjadi tumpang tindih materi. Jadi jangan sampai materinya sudah diajarkan di pembelajaran pertama, diajarkan lagi di pembelajaran berikutnya. Sehingga perlu adanya tahapan dalam membuat materi. Sehingga perlu juga di situ muncul di indikatornya. Ketika anak diminta untuk menggali isi dan amanat puisi, apa dulu yang diberikan kepada anak? Misalnya mereka diminta untuk mencari ciri-ciri puisi dan lain sebagainya. Dan juga kemudian selain itu kalau untuk tujuan pembelajaran di sini sudah mencakup aspek ABCD ya, audience, behavior, condition, dan degree. Tapi untuk yang tadi indikatornya masih belum nampak. Nah, selanjutnya sebelum kegiatan juga belum ada pendekatan ataupun model pembelajaran yang tertulis di situ. Apakah menggunakan pendekatan saintifik atau yang lain belum jelas, model pembelajarannya memakai problem based learning atau PJBL ataupun yang lain juga masih belum jelas. Padahal nanti ketika kita menuliskan model pembelajaran itu nanti akan kita gunakan ketika mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajarannya tentunya model pembelajaran itu harus
konsisten. Sintaknya di sini harus dimunculkan. Misalnya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Sintak pertama adalah orientasi terhadap masalah misalnya. Nah, di sini sama sekali belum ada, sintaknya belum tampak sama sekali. Dan tidak hanya di RPP ini, banyak beberapa saya temui, itu banyak RPP yang kadang guru itu suka lupa ya mencantumkan seperti modelnya apa, sintaknya apa. Bahkan ada juga yang di lapangan ketika saya tanya model pembelajaran yang dipakai apa, Bu? Aduh, apa ya? Saya tidak pernah memakai model pembelajaran dan sebagainya. Nah, kemudian guru juga di sini di RPP ini masih sangat identik dengan buku guru dan buku siswa dari kementerian. Sebaiknya di sini pembelajaran lebih di-update lagi menggunakan sumber-sumber rujukan yang lebih mutakhir. Bisa menggunakan video atau bisa menggunakan gambar-gambar yang memang atau foto-foto yang memang saat ini lebih dekat dengan dunia anak. Seperti itu. Karena ini kan sudah tahu bukunya itu memang sudah direvisi beberapa kali, namun untuk banyak beberapa hal yang masih di tahun 2013. Dari tahun 2013 masih sama. Nah, di sini menariknya sebenarnya guru sudah berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang bermakna dengan menghadirkan model pembelajaran discovery learning. Namun sayangnya di dalam kegiatan pembelajaran itu belum tampak sintaknya, bahkan belum dituliskan model pembelajarannya. Kemudian kita lanjut ke bagian penilaian untuk penutup. Di bagian penutup di sini RPP-nya sudah sudah ada refleksi, kemudian juga sudah ada kerjasama dengan orang tua tindak lanjut selanjutnya apa, dan juga doa dan salam penutup. Namun di sini sudah ada kesimpulan juga sudah ada. Namun di sini belum dituliskan bagaimana pengayaan dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga untuk penilaian, di dalam penilaian itu juga masih kurang jelas karena indikator juga belum dituliskan secara jelas sehingga penilaiannya juga masih terlalu kabur. Nah, kemudian jadi di sini hanya penilaian yang ada adalah penilaian mengenai pengetahuan mengenai ciri-ciri puisi. Padahal tadi di sana juga ada terkait dengan keterampilan melisankan puisi dan sebagainya, itu belum begitu tampak di situ. Nah, terakhir ketika kita mencermati bahwa pembelajaran itu harus memfasilitasi beberapa gaya belajar siswa yang ada di situ, tentunya dalam membuat RPP, dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, kita juga perlu memperhatikan yang namanya diferensiasi atau perbedaan di kelas, keragaman di kelas, mohon maaf. Jadi sebaiknya guru bisa menggunakan RPP yang berdiferensiasi, misalnya dengan menghadirkan LKPD yang dibuat secara berbeda. Ada kelompok yang mungkin gaya belajarnya visual, nanti LKPD-nya ada, gaya belajar kinestetik ada, gaya belajar auditori ada, misalnya seperti itu. Atau mungkin di kelas tersebut sudah ada tingkatan kognitif, ada yang high, ada yang rata-rata, dan juga ada yang low gitu ya. Kemudian guru juga bisa menggunakan LKPD yang berbeda-beda, dengan anak yang high dikelompokkan menggunakan RPP itu, anak yang low dengan menggunakan kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Sama halnya seperti ketika membuat indikator pembelajaran, bagaimanakah itu ada indikator pengembang, ketika misalnya di indikator kunci tersebut sudah bisa terlewati oleh siswa dengan mudah, maka guru perlu menggunakan indikator pengembang yang lebih diarahkan kepada tingkatan HOTS. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk analisis rencana pelaksanaan pembelajaran di kurikulum 2013, dan rencananya dari ini nantinya kita akan bisa kembangkan bagaimana membuat modul ajar ya. Kalau di kurikulum prototipe namanya adalah modul ajar, nama lain dari RPP itu adalah modul ajar. Bagaimana mengembangkan modul ajar seperti yang disampaikan Mas Asif tadi, mengembangkan modul ajar yang tentunya berkaca pada permasalahan-permasalahan yang sudah coba kita sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Cek lagi ya. Iya, baik, terima kasih Mbak Okta. Itulah teman-teman tadi beberapa temuan kami gitu. Bagaimana dari sisi jurnal, bagaimana dari bentuknya kurikulum 13, guru sempat tadi bagian saya kurikulum prototype, dan
hal-hal yang lain, teknis lain juga. Nah, terkait hal ini mungkin ada yang butuh kita diskusikan atau teman-teman akan memberikan tambahan, masukan. Saya persilakan kepada teman-teman. Ya, monggo Mas Ibda, Bu Esti, Konisi. Sepertinya Mbak Vera mau memberikan tanggapan ini. Sudah senyum-senyum dari tadi. Silakan Mbak Vera. Ya, terima kasih Mas Arif. Dari pemaparan yang kelompok 1 yang telah disampaikan tadi bahwa sebenarnya saya ingin tanya sih untuk analisisnya itu kan prototipe ya, kurikulum prototipe. Tapi tadi ada yang disampaikan kurikulum 2013 karena mungkin masih, namanya tadi masih rencana begitu, rencana menganalisis. Nah, untuk yang tadi yang disampaikan memang hampir sama yang kelompok 2 juga sudah mulai mengerjakan, terutama saya sendiri. Saya juga masih bingung antara penemuan-penemuan yang ditemukan tadi hampir sama yang temuan yang sudah saya temukan untuk RPP ternyata dari kurikulum RPP-nya tersebut ternyata sudah copy paste sampai digunakan oleh guru-guru yang lain. Nah, untuk yang kurikulum yang 2022 yang tadi disampaikan oleh Mas Asip ya, kurikulum. Nah, saya ingin tanya Mas Asip untuk yang perangkat RPP-nya itu nanti bisa di-share ya seperti apa, dan apakah kan memang belum serentak ya, itu memang yang Mas Asip temukan itu memang dari web atau dari guru atau dari mana? Ngoten Mas Asip penjelasannya. Terima kasih. Baik Mbak Vera. Kalau RPP yang saya temukan itu berdasarkan dari kami kemarin ada Mas Arif sebenarnya ini yang awalnya menemukan link di Kemendikbud itu namanya ada link guru berbagi ya, betul Mas Arif. Nah, dari sana itu banyak sekali ada di bagian bagian poin perangkat pembelajaran itu ada yang prototype, ada yang K13, kurikulumnya banyak. Kebetulan saya setelah baca beberapa itu ya RPP atau modul itu, saya temukan itu, saya ambil satu, saya lihat ini komponen-komponennya. Sebenarnya yang diharapkan, tapi ada satu hal yang saya cari, yang sebenarnya yang hal yang paling mendasar sebagai landasan kita menganalisis gitu. Yang belum saya temukan sampai sekarang, yaitu seperti yang disampaikan Mbak Oka tadi. Sebenarnya undang-undangnya, standar berdasarkan undang-undangnya kalau kayak K13 itu kan jelas ada undang-undangnya. Nah, namun di prototype ini belum ada. Namun kalau berdasarkan referensi atau dari pemaparan ini seminar-seminar terkait kurikulum prototype itu kan kurikulum yang mengacu pada pengaktifan siswa dan banyak berbasis proyek untuk mengaktifkan siswanya. Jadi jadi saya tuh mencoba menghubungkan gitu ya. Oh, ini katanya mengklaim begitu sebagai modul ajar. Tentu dia sebagai kurikulum prototype dong. Kayak gitu kan kalau dia mengklaim modul ajar. Nah, namun kok di dalam yang dibuat ini kok tidak relasinya tuh tidak begitu jelas gitu, tidak menggambarkan apa yang seharusnya ada di dalam kurikulum prototype itu, Mbak Vera. Begitu jawaban saya, Mbak Vera. Namun terkait yang yang landasan saya, yang saya sebagai acuan sementara berpijak untuk menganalisis kurikulum ini tadi, berdasarkan dari PPT yang di-share Mbak Okta kemarin, itu ada dari seminarnya Tanoto Foundation itu. Nah, di poin akhirnya itu ada terkait skema atau hal apa saja yang harus ada di dalam kurikulum, di dalam modul ajar atau RPP gitu, di kurikulum prototype. Sebentar saya tampilkan ya.
Halo, di jadwal bulan Ramadan itu sampai jam berapa Pak Arif? Bentar Pak, saya nggak hafal juga ini Pak. Biasanya kurang 10 menit. 40 menit ya. Setiap jamnya itu dikurangi 10 menit. Nah ini kan, ini berapa SKS toh? 3 SKS Pak Ali. Dikurangi 30 menit. Dikurangi 30 menit. Ya, jadinya jam 3 lebih sedikit. Ya, monggo Pak Asif. 2,5. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali. Nah ini Mbak Perah dan teman-teman yang lain, atau mungkin nanti ini kita karena kita masih tataran diskusi ya, bagaimana kita biar nanti kita bisa menemukan gitu, bagaimana perangkat pembelajaran yang ideal itu seperti apa. Nah kalau dari PPT ini kemarin ada 3 komponen bentuk dari modul ajar itu. Yang pertama yaitu terkait informasi umum, yang kedua yaitu tentang kompetensi inti, terus terkait lampiran. Jadi saya menganalisis RPP yang saya temukan tadi, Mbak Kara, berdasarkan ini. Oh ternyata di identitasnya kan, makanya saya kayak potong-potong gitu tadi. Nah identitasnya aja sudah agak ngeblur gitu di awal-awalnya. Masa jam pembelajarannya aja hanya 10 menit gitu kan? Nggak mungkin banget itu. Nah ini yang menjadi dasarnya. Termasuk sebenarnya ada juga yang lanjutannya ini di sini juga bentuk formatnya juga ada di sampaikan. Namun saya ini kan baru dari seminarnya Turn Out Foundation ini ya hasil PPT ini. Namun saya kemarin itu sempat mencari gitu landasan yang undang-undangnya gitu, yang landasan berdasarkan misalnya keputusan menterinya belum ditemukan gitu. Nanti mungkin teman-teman dari kelompok yang selanjutnya mungkin bisa menemukan hal itu biar istilahnya kita mengembangkan perangkat ini ada dasarnya gitu. Dasarnya itu yang paten yang kuat. Gitu Mbak Perah. Ini lebih kurang nanti PPT ini mungkin kita bisa bagi di grup nanti. Saya bagikan. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mas Asif, karena tadi juga yang disampaikan yang pemaparannya Mas Asif kan potong-potongan gitu. Ya baik, sudah ya kelompok 1 ya? Sudah semua ya? Ya sudah semua Pak. Enggak Pak. Sebetulnya secara prinsip ya, kalau di S3 itu kan lebih kepada rohnya, bukan lagi ribut di format fisik. Format fisik itu biarlah itu bagiannya di S1. Tapi sebetulnya apakah 1 halaman, apakah banyak halaman, itu pun sebetulnya tergantung esensi skenario desain pembelajarannya. Kalau memang 1 halaman cukup itu is okay gitu. Memang masalahnya di mana? Gitu. Yang penting justru kan skenarionya itu efektif apa tidak. Nah, itu yang lebih kita kejar gitu. Nah, maka di dalam penyusunan desain pembelajaran, saya kira yang lebih kita kejar itu substansi, esensi atau efektivitas desainnya itu, bukan di format atau fisiknya. Karena kalau di banyak negara itu sudah banyak yang beralih memang bahwa lesson plan itu atau desain pembelajaran itu cara menyusunnya itu tidak boleh disusun sendiri. Jadi disusun secara tim ya. Jadi misalkan sesama kelas 1 kelompok ngumpul di satu ruangan untuk bagaimana kita mengajarkan materi ini. Indikatornya ini, tujuannya ini. Gimana caranya? Itu diawali dari permasalahannya apa? Atau starting point-nya apa yang intake di siswa seperti apa. Nah, itu kan banyak tanda tanya di situ. Kemudian, nah kalau gitu, skenario apa yang kita desainkan? Nah, kemudian di kolom ketiga itu targetnya apa? Setelah kita desain begitu, target yang kita harapkan apa? Itu kan 1 halaman itu. Kolom pertama itu intake awal, kondisi awal terkait indikator itu, kemudian tentunya kan berdasar analisis di kelas. Nah, kemudian termasuk gaya belajarnya siswa seperti apa, termasuk fasilitas medianya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian kolom di tengah itu
Kalau begitu kita putuskan desain apa, model apa, strategi apa yang cocok. Nah, skenario seperti apa yang akan kita terapkan. Nah, kemudian kolom ketiga itu target yang diharapkan. Nah, itu harapannya siswa bisa memperoleh pembelajaran yang benar-benar ini sesuai dengan kondisi, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, saya kira itu sudah banyak dilakukan oleh di banyak negara, termasuk banyak negara maju ya. Yang saya lihat sendiri ya di Jepang, ada di beberapa, di Amerika juga. Sehingga bahwa desain itu tidak rahasia satu orang guru itu, gitu. Bahwa desain pembelajaran itu ya tanggung jawab bersama satu tim itu, gitu. Sehingga tidak ada perangkat disusun sendiri, itu enggak ada di sana. Harus disusun secara tim. Ya, duduk di meja bulat gitu. Jadi memang benar-benar satu halaman, pakai kertas asturo itu loh. Pakai kertas asturo itu terus dipentelengi satu tim itu. Nah, itu kan model-model seperti itu kan saya kira lebih efektif dibanding satu guru tapi menyusun berhalaman-halaman, tapi pada faktanya itu tidak dilakukan itu. Di kelas itu kan sangat dinamis. Menit demi menitnya dan seterusnya. Apalagi dalam pembelajaran bahasa dan sastra itu sangat dinamis sekali. Ketika anak macet gitu ya, ketika guru menskenerkan ini tapi macet, anak diam semua, atau anak nggak mau bereaksi atau nggak mau merespon, nggak mau menanggapi atau misalkan, itu kan harus ada improvisasi dari seorang guru. Maka sekali lagi di dalam menyusun perangkat itu kita paradigmanya sudah tidak lagi di formatnya, tapi kalau memang satu halaman itu sudah efektif dan memang benar-benar didesain dengan penuh pertimbangan, saya kira is okay. Berbanyak halaman pun boleh saja, asal memang didesain dengan sesuai analisis lapangan dan sesuai dengan skenario yang ideal. Itu catatan saya. Kemudian yang kedua, karena kan di dalam prototipe itu kan lebih memfokuskan pada project base. Nah, tadi saya juga mengkritisi yang disampaikan, yang ditayangkan tadi, yang dari Tanoto Foundation itu kan menginisiasi pelajaran selalu dengan pemantik ya, pertanyaan pemantik. Tidak selalu, itu kalau memang materinya, indikatornya terkait dengan sebuah eksplorasi, saya kira oke ya, kalau memang pendekatannya lebih ke area-area eksplorasi seperti investigation atau pendekatan apa itu yang mencari itu apa, discovery, inquiry, itu saya kira tidak masalah kalau diinisiasi dengan pertanyaan pemantik. Nah, kalau problem base kan bukan diawali dengan pertanyaan pemantik. Kalau problem base kan diawali dengan permasalahan, problem. Apakah dalam bentuk foto, apakah dalam bentuk video, apakah dalam bentuk cerita. Jadi kan bukan pertanyaan berarti. Nah, kalau modelnya yang digunakan project base kan tidak harus juga pertanyaan juga. Nah, maka skenario, desain, pendekatan, model dan seterusnya itu sekali lagi harus didasarkan atas temuan, permasalahan dan kebutuhan di kelas, di lapangan, kemudian dengan kondisi itu apa yang bisa kita skenariokan oleh guru-guru ini. Nah, setelah itu targetnya apa? Nah, terkadang itu yang jadi sering kita temukan di perangkat-perangkat yang sudah disusun termasuk masa PPG pun, itu banyak indikator yang tidak diukur di bagian assessment. Nah, kalau sudah mencanangkan indikatornya 1, 2, 3, maka semua indikator ini harus terukur, harus diukur, nggak boleh ada yang dilupakan di soal evaluasi. Pun ketika indikatornya itu menganalisis itu, tapi ternyata soal evaluasi pilihan ganda menjelaskan atau mengidentifikasi, kan nggak cocok juga.
Nah, makanya banyak hal yang kita kritisi, yang bagaimana perangkat di lapangan di luar sana, itu kelemahannya kenapa bisa sampai seperti itu, walaupun itu sudah di levelnya PPG. Karena itu tadi, kelemahan kita terbiasa menyusun perangkat sendiri, individu. Namanya perangkat individu itu yang akhirnya yang muncul itu ya selera masing-masing. Ini ya kalau seleranya bagus, kalau seleranya moodnya nggak bagus kan mempengaruhi. Ya kalau kompetensinya rata-rata, nah kalau kompetensinya di bawah standar kan terpengaruhi, sehingga kan akhirnya seleranya selera guru, bukan selera standar. Nah padahal kan guru profesional itu harus perform di atas standar. Nah, maka itu bisa terjadi kalau tidak ada rahasia antar guru itu. Yang merasa di bawah standar ya nanti akan dapat masukan dari yang punya kelebihan. Demikian pula yang punya kelebihan pun bisa bersharing. Sehingga sekali lagi ini tidak kita temukan di banyak tempat model-model bagaimana menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif itu. Ya, sehingga kalau masih selera individu, ya selera guru, bukan selera siswa. Nah itu ya, apalagi eranya sekarang udah era terbuka, banyak negara itu sudah melibatkan orang tua di dalam proses pembelajaran. Kemarin sudah saya ceritakan kalau di Australia itu orang tua itu dijadwal untuk berdongeng, ya mendongeng atau retelling story di kelasnya anaknya. Kalau di Jepang itu orang tua dijadwal untuk duduk di bangku siswa dan menjadi siswa selama sehari itu. Sehingga kalau gurunya tidak persiapan, kalau perangkatnya tidak prototipe ya habis dia gurunya itu karena ada orang tua di situ. Nah sehingga sekali lagi substansi rohnya itu yang kita kejar. Tadi sudah beberapa sudah mengarah kepada analisis kritis secara substansi, dan itu saya apresiasi, dan sekali lagi nanti mohon bisa diwujudkan dalam produk ini, perangkat yang dibuat itu perangkat yang ideal. Monggo saja mau 1 halaman 2 halaman terus ada lampirannya atau model yang mana yang digunakan, yang penting apa ya skenarionya itu yang kita kejar, desainernya itu yang kita kejar. Saya kira itu, karena harapan saya contoh perangkat ini nanti akan kita lampirkan di tugas akhirnya nanti itu, supaya bisa kalau sudah berhasil terbit di UNJ Press kan nanti sudah bisa beredar secara terbuka, secara umum, bisa diakses oleh, bisa dibeli, bisa dibaca oleh baik itu mahasiswa PGSD, dosen PGSD maupun mahasiswa atau guru-guru SD gitu. Nah kalau ada contohnya kan mereka ada gambaran gitu. Nah sekali lagi ya ini masih ada waktu ya untuk kita berpikir bersama. Dari hasil analisis kita ini harapannya bisa terwujud model atau contoh perangkat yang ideal. Oke, saya kira itu, sehingga kelompok 1 masih ada waktu untuk menyempurnakan produknya. Nah, berarti minggu depan sebelum kelompok 2 menyampaikan, atau minggu depan tetap kelompok 2 dulu, kelompok 2 menyampaikan hasilnya. Nanti kalau masih ada waktu, boleh nanti produk akhir dari kelompok 1 ditayangkan, tapi tidak harus minggu depan ya, biar minggu depan untuk kelompok 2 dulu. Oke, saya kira itu untuk agenda pertemuan kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kelompok 1. Ya memang harapan saya kenapa sesi ini di bulan Ramadan itu biar supaya ini ada pencerahan-pencerahan ini yang tentunya sangat ideal, karena kan tidak ada setan yang menggoda, yang mengganggu, nah, sehingga kan sangat ideal untuk merenung
menganalisis. Merumnya karena lemes, Pak. Menganalisisnya itu kalau setelah terawih itu loh. Setelah terawih sampai sahur, nah itu waktu yang paling pas untuk menganalisis. Oke, saya kira itu cukup ya teman-teman ya, kita akhiri ya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti sudah selesai, Bu? Alhamdulillah, Pak. Oh ya. Oke, baik. Pasti itu ngajar di mana? Di IAIN Salatiga, Bapak. Oh iya. Oke, sampai ketemu lagi. Selamat berbuka puasa. Masih nanti, Pak. Siapa tahu waktunya masing-masing berbeda-beda waktu berbuka. Ya, oke. Ya, sampai ketemu lagi. Iya, Pak Ali. Saya izin live dulu ya. Oh, iya, Pak Ali. Gimana teman-teman? Mas Arief, berarti minggu depan itu kelompoknya kami berarti menganalisis RPP K13 kelas tinggi ya. Benar kan? Begitu nggak? Biar nggak fokus komunikasi gitu. Penting itu komponen RPP-nya itu, roh RPP-nya itu yang butuh dicari tadi, bukan masalah kelas dan tidaknya. Kayaknya Pak Ali itu langsung minta ini deh, sintaksnya gitu ya. RPP itu aktivitasnya akan seperti apa aja, bentuknya kemudian seperti apa aja gitu ya. Nggak peduli dia bentuknya 1 lembar, 2 lembar, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Pak Ali gitu, dan bisa jadi contoh. Kayaknya saya menangkapnya malah gitu toh. Nah, teman-teman gimana? Kurikulum 2013 toh sebenarnya apa? Nggak masalah ya, nggak masalah prototipe atau kurikulum 2013 ya yang diminta untuk dianalisis. Kayak kalau analisis awal itu ya Mbak, tadi kalau tak pahami itu beliau ya intinya itu kita menilik ke belakang ya, tapi kan tadi sebenarnya sudah banyak kita sampaikan ya. Kalau itu diulang lagi nanti malah jadi nanti. Nah, mending dari hasil analisis kita tadi aja teman-teman ngembangkan gitu kan, kayak semacam ini ya, pembelajaran gitu yang mungkin sudah berbentuk RPP gitu ya. Nah, di situ yang ruhnya yang ada di dalamnya itu nanti yang akan dikritisi oleh Pak Ali gitu. Sudah inovatif belum gitu ya. Sudah implementatif belum gitu. Nah, saya mahamnya gitu toh. Nggak tahu teman-teman. Nah, saya Mas Hasib pokoknya kelompok kita nanti ya setelah besok itu buat aja RPP gitu ya. Sewujud-wujudnya gitu ya. Kita dengan mempertimbangkan berbagai komponen yang kita ketahui kemarin gitu. Intinya sudah kayaknya itu aja sih. Ya Mas Arief dan yang teman-teman semuanya ya, terkait proyek kita ini kan materi kita masih ada beberapa nih, sementara waktu kita semakin menipis nih. Aku khawatir kelak nggak optimal ya menulisnya itu. Gimana ya kira-kira kita mensiasati? Soalnya materinya banyak gitu. Kalau untuk jadi buku. Dibagi sekalian aja ini. Kemarin udah tak plotting tapi belum tak bagi. Kemarin katanya di plotting sama Mas Arief. Masih galau. Mas, dibagi aja yang tulisan-tulisan. Kalau yang pertemuan yang berupa produk kan sesuai per kelompok. Nanti mungkin ada tim editing biar formatnya ya gitu-gitu banget gitu maksudnya. Iya. Masuk yang ini kan kalau di model organisasi penggerak sama guru penggerak itu kan bukan RPP memang ya, tapi modul ajar. Tadi yang memang dari Tanoto itu ya salah satunya itu. Masuk di FASDA itu. Kemudian yang di mana? POP juga modul ajar. Yang di Kemenak fasilitator itu yang programnya hampir sama itu juga kayak semacam modul ajar. Jadi memang istilahnya tidak lagi RPP nanti itu, tapi modul ajar. Iya. Oke. Kita bagi ini dulu aja ya, nanti biar bisa nyambi-nyambi ya. Yang pertama siapa nih? Mau? Angil aja.
Filosofi. Yang Lu sing filsafati. filsafat itu loh, guse. Angel wih, yakin. Ini kemarin, Mbak Okta ini kayaknya kemarin. Kan yang menguasai itu loh, PPT-nya Pak Ali ya, Mbak Okta ya? Ya, beliau itu lagi sibuk, Mas. Biar tulisan aja. Jadi, ya gitu aja ya. Terus permasalahan pendidikan di sekolah dasar. Siapa nih? Yes, aku aja. Terus yang ketiga, siapa? Menawarkan diri aja cepet-cepetan nih. Ini menawarkan diri, saya mengisar, saya angin. Mas, Siapa? boleh request Mbak. nggak? Request. Urut sih Mbak. Dari 3 dulu. Dari 3 siapa nih? Saya Wisma. Oh ya, Mbak Nesi ya. Oke, Mbak Nesi. Oke, lanjut. Yang keempat? Vera. Mbak Vera. Terus 5? Sayangnya loh. CPL dok ya? CPL Iya. tak aku Iya. Mbak Esti. Mbak Esti nomor 6. Di. Masih dawe nomor 6. Perubahan. 3. Aku 7, Mas. 7. Siapa? Mbak Fajar sih? Ya. Fajar sih. 8. Mas Ibda ini nomor 9 jane kok. Masih ada nomor sama. Literasi. Dosen penggerak literasi kok. Oh ya wes. Ini masukan dari teman-teman. Ya udah aku gantiin Mas Ibda nggak apa-apa. Mbak siapa? Handara. Mbak Handara. Terus. Kurang Mas Asif. 8 saya aku. Terus ya. Nanti tak share grup ya. Dibuat terus. Mbak Anu kemarin template-nya. Sama template-nya sekalian Mas, biar enggak apa ya. Bisa kira-kira halaman gitu. Template yang dari UNY Press ada nggak? Kayaknya Mbak Okta ya kemarin yang nyari. Oh iya. Oke, nanti sambil tanya Mbak Okta. Mas Arif mau konfirmasi. Kok ada yang kelewat toh? Bentar. Oh iya, udah. Gimana Mbak? Bedanya yang nomor 5 sama 6 itu cakupannya apa Mas? Kan sih yang nyusun kan punya gambaran tuh. Kan yang satu CPL, yang satu perubahan CPL. CPL kan berarti yang udah di kurikulum prototipe ini toh? Iya. Lah ya berarti maksudnya perubahan CPL. Dari yang nomor 5 tadi kan CPL, yang nomor 6 perubahan CPL. Lah itu nanti perbedaan ruang lingkup saya sama Mbak Handara. Oke, jadi kalau perubahan CPL itu kan dari yang dulu mungkin ada, sekarang tidak ada, ataupun dulu yang tidak ada, sekarang jadi ada. Sudah sama kayak 13 gitu ya? Ya, perbandingannya dari kurikulum yang sebelumnya. Terkait dengan apa yang dicapai gitu ya, Mas, dari KD gitulah, Masnya KD gitu ya? Betul, ya. Kalau yang di 5 berarti deskripsinya CPL-nya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Kita tinggal 3 kali ya nanti ya. Oke. Maksimalnya gitu enggak? Ada maksimalnya? 9 ya? 9 ya? Maksimalnya? Tergantung template-nya ini. kalau A4 itu biasanya standarnya ada Pira masih biasanya nerbitnya itu masih udah itu. Satu bab itu berapa? Standar? Nggak ada aturan. Nggak ada ya? Template gue B5 apa 14x21. Yang penting ditulis sih lah gampang kok. Yang penting ditulis sih standar ya. Baca. Atau pakai template kampus saya aja nggak apa-apa ya? Nanti ben segera aja ya. Minimal ada ukurannya. Nah, gitu aja lah ya. Template itu dulu aja biar teman-teman bisa langsung bergerak.
template. Ada lagi teman-teman? Kita sekarang pertemuan berapa, Mas? Gimana? Pertemuan berapa gitu sekarang? Sekarang itu kita 11 ya? 11 ya? Nah, ya. 11, 12, 13, 14, 15. Oh, nanti setelah kelompok 2 presentasi, kita sudah. Oke, nanti sama minta tolong yang sudah dikerjakan kita dari yang kemarin-kemarin, baik kelompok 1 ataupun kelompok 2, di-upload di Google Drive, Mbak Menowo. Ini, apa namanya, kita juga mengambil dari situ.